Wah, ini ruang kerja pribadi Bang Sutan ya. Banyak sekali foto nih, menarik sekali. Begini Rima, jadi ini memang ruang kerja sehari-hari kalau nggak rapat di Komisi 7, saya di sini. Nah, adapun foto-foto ini kadang-kadang ini saya buat demikian ini untuk tamu-tamu yang nggak ada janji sama kita, akhirnya dia nunggu saya selesai rapat, dia bisa lihat foto-foto. Biar nggak bosen ya Bang ya? Ternyata menarik menurut mereka. Begitu, karena bercerita ya fotonya. Belum selesai, baru setengah dia lihat, saya udah datang. Kan gitu kan, jadi maksudnya demikian. Di samping memang ini jadi file pribadi, saya kira saya suka mengkoleksi hal-hal yang demikian ini. Ini juga banyak clipping-clipping tentang Abang ya? Iya, saya kira ya, untuk mengingatkan kisah-kisah yang lalu-lalu, Gitu. untuk ke depan kita supaya bagaimana setelah kita lihat cerita-cerita ini. Oke, ini ada yang menarik nih, foto keluarga ya Bang ya. Barangkali bisa diceritakan ini siapa saja nih Bang? Oh ya, ini ya dari sini ini jelas saya, istri saya. Ini anak saya yang paling tua, Paling namanya pertama? namanya Raja Hudri Parlindungan. Ini istrinya. Ini anaknya, cucu saya ini. Cucunya. Cucu baru satu Bang? Pada saat ini satu, sekarang udah 3. Nah, ini anak yang kedua, ini baru juga nikah, namanya Mela. Yang ini Sela yang terakhir sekarang di perguruan tinggi. Kan demikian. Cucu saya udah 3. Dan berarti tiga-tiganya sudah menikah? Tinggal satu lagi, yang ini yang belum. Yang paling kecil, yang yang sekarang masih masih perguruan kuliah. tinggi. Begitu. Iya. Terus ini juga ada banyak foto bersama Anas Urbaningrum. Ini ceritanya sedang apa Begini, nih Bang? ketika Kayak lagi marah-marah ya? bukan, sebenarnya bukan marah-marah. Tapi kan tipikal saya begini loh. Saya ini karena dari daerah seberang, dari Tapanuli, atau yang sering dikatakan orang Batak. Orang Batak itu bicaranya kan keras, tapi hatinya kan lembut. Nah, ini ketika saya bertemu sama Anas di depan Komisi 7, kita sama-sama waktu itu ingin mendukung dia. Ya. Di situ saya sampaikan nanti begini, kita harus begini, pendiri akan dukung Anda tapi dengan syarat begini. Aja ceritanya. Jadi sebenarnya begini tuh menasehati ya, bukan marah-marah gitu menyampaikan, ya Bang? menyampaikan, nanti kita begini, begitu. Tapi kan otomatis dia, jadi saya nggak bisa bicara nggak bermain tangan saya atau mimik muka saya itu, nggak bisa begitu. Nggak bisa saya, ya seperti mohon maaf, kayak orang kita Jawa, pelan, nggak bisa. Kalau saya begitu mungkin 2 hari kemudian meninggal. Karakternya sudah begitu ya ya makanya banyak yang nasihatin saya, Pak Sutan dirubah. Saya pernah robah, pelan-pelan saya bicara, orang lain tanya, Pak Sutan sakit apa? Malah bilang sakit. Ya udahlah, begini aja. Jadi apa adanya, ekspresif ya Bang adanya, ya? Oke Bang, sebelum jadi wakil rakyat nih, sebetulnya kesibukan Abang dulu seperti apa sih? Saya dulu di kontraktor pembangunan kilang-kilang minyak. Jadi saya di sana bekerja dengan orang asing, nasional dan asing. Kita membangun kilang-kilang minyak sekitar 25 tahun saya di sana. Oleh sebab itu makanya saya ketika masuk anggota dewan, saya pilih kembali yang ada minyak dan gasnya. Jadi bisa saya bicara. Kalau ke tempat lain saya digeser, mungkin butuh waktu lagi saya belajar. Sebenarnya politikus itu atau politisi itu harus bisa ditempatkan kemana saja. Tapi kami dari Demokrat kita ditanya, maunya di komisi mana? Saya bilang, saya lebih baik di Komisi 7, saya bisa bunyi di situ. Berarti penempatannya sesuai bidang gitu harus ya begitu. Bang ya? Nah, jadi banyak juga yang salah tempat. Dimasukkan dia orang doktor, orang pintar, salah tempat. Ya nggak bunyi lah dia. Jangan salahkan pula dia kan demikian. Gitu ya? Makanya seorang pemimpin harus pintar-pintar menempatkan anggotanya di posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Itu baru bagus. Gitu baik ya Bang. Ya. Oke Bang, terus sekarang sibuk dulu apa sibuk sekarang? Sibuk sekarang. Kalau dulu ngurus 1-2 perusahaan. Sekarang kan satu negara, semua harus kita sikapi. Kalau ada apa-apa kita harus berkomentar, kita panggil pemerintah supaya lebih action. Kalau ada bencana di mana-mana, kita panggil pemerintah, bagaimana mengatasinya, kita ikut mendorong. Kan begitu. Gitu ya. Jadi, ada komplain nggak dari keluarga nih? Karena sekarang sibuk sekali. Sebenarnya awal itu ada anak-anak saya, jarang ketemu saya sama beliau, anak-anak itu. Kenapa? Protes ketika berarti saya ya? pulang, saya pulang, mereka udah tidur. Saya pulangnya itu selalu hampir setiap malam itu jam 1 sampai rumah. Jam 1. Di samping macet kan?
rapat juga sampai malam jam 1, kemudian saya tidur jam 3.30 bangun, sholat tahajud saya sampai subuh, ya, udah subuh. Saya lihat waktu kerja jam berapa, kalau jam 10, saya nanti jam-jam 6 sampai jam 8 itu tidur lagi, jam 8 bangun, kemudian berangkat siap-siap ke pekerjaan. Anak saya kan nggak ketemu. Iya, jadi gimana nih ngatur waktunya antara Nah, pekerjaan dan keluarga? Makanya setiap Sabtu Minggu, kalau bisa, saya bersama mereka. Begitulah cara saya dengan berkumpul dengan keluarga. Indah sekali menurut saya kalau kita bersama-sama mereka. Gitu ya Bang. Ya. Bang, kalau sudah purna tugas dari DPR, apa kegiatan yang akan Anda lakukan berikutnya? Saya kira saya kembali ke bisnis. Saya kembali ke bisnis, tempat habitat Dan saya sudah dulu. direncanakan secara matang Loh, itu? sekarang kan saya kan orang bisnis. Ya. Jiwa saya ada di sana. Oleh sebab itu ketika saya masuk anggota dewan, itu saya tanggalkan, tapi ada beberapa saya jadi komisaris. Kan nggak boleh merangkap kalau jadi eksekutif di perusahaan. Jadi kalau komisaris ya boleh-boleh aja lah, komisaris kan untuk menasihati saja. Itu tempat kita bekerja. Gitu. Kan begitu. Jadi itu tetap ada. Nanti kalau saya nggak jadi anggota dewan, ya full saya di sana. Akan berbisnis Ya, kembali gitu ya Bang. kembali ke sana. Karena apa? Di Islam itu tidak ada istilah pensiun. Rasulullah bersabda, berusahalah engkau untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lamanya. Jadi kalau umur 70 tahun masih bisa menghasilkan duit, ya, bisa mencari dana, Kenapa tidak? ya, kenapa tidak? Ya, dimanfaatkan untuk bantu rakyat, untuk membantu kaum duafa, karena Rasul juga menyatakan demikian. Tapi berusahalah engkau untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati esok pagi. Balance. Kamu Dan gitu. dunia dan akhirat harus balance. Oke Bang, kita harus jalan-jalan dulu keluar. Saya ingin melihat suasana kantor Abang ini seperti Iya, apa. iya, silakan. Dan sekarang kita sudah di depan ruangan fraksi tempat Bang Sutan bernaung ya, fraksi Partai Demokrat. Iya. Oke Bang, sebenarnya cita-cita Abang yang belum tercapai sampai saat ini itu apa? Cita-cita saya ketika saya masuk ke Komisi 7 itu kan bidang energi. Ingin agar rakyat menikmati listrik murah. Sampai sekarang belum tercapai. Kemudian ingin kita tidak tergantung dengan energi fosil, mengimpor dari luar. Dulu kan kita termasuk negara OPEC, kita yang mengekspor. Sekarang kita mengimpor. Oleh sebab itu, tujuan kita sekarang dari Komisi 7 mendorong pemerintah supaya meningkatkan bahan bakar nabati yang dibuat dari umbi-umbian, dari macam-macam lah ya, biofuel macam-macam itu. Kita kaya itu, bisa. Kan dari minyak jarak macam-macam, ya. Insya Allah itu bisa. Ini yang belum selesai. Oleh sebab itu, jadi ini masih jadi PR ya agar masyarakat makanya, tidak usah membayar listrik barangkali nantinya, begitu ya Bang ya? Ya, Kalau seandainya itu bisa, kenapa tidak? Katakanlah bukan tidak membayar, tapi ada beberapa masyarakat yang pemerintah subsidi masyarakat yang tidak mampu. Yang mampu kan bisa untuk memaintenance pembangkit-pembangkit kita supaya tidak seperti tenaga surya barangkali ya Bang ya. Itu bisa. Yang banyak betul energi kita energi yang terbarukan yang belum kita manfaatkan. Karena apa? Karena harga BBM kita lebih murah dari harga pasar. Tapi kalau harga BBM kita sama dengan harga pasar, pasti orang berbondong-bondong lari ke bahan bakar nabati, seperti yang di Brazil. Dan sekarang sedang diperjuangkan cita-cita Abang ini. Ya, oleh sebab itulah belum tercapai semua, termasuk di daerah saya Sumatera Utara, BRPET sekarang ini kan ribut orang. Makanya kita mau dorong pemerintah harus mempercepat pembangkit-pembangkit yang memakai panas bumi, energi yang terbarukan. Oleh sebab itulah saya ingin mencalonkan kembali satu kali lagi. Untuk itu mudah-mudahan bisa, insya Allah. Oke Bang, semoga sukses ya Bang ya. Amin. Ya, terima kasih juga atas waktunya dan terima kasih sudah mengizinkan kami berkunjung ke ruangan Abang. Ya harus demikian, memang media tugasnya begitu, dan kita anggota dewan harus bisa menyampaikan informasi-informasi kepada media
apabila media membutuhkannya seperti hari ini. Mudah-mudahan berita satu sukses selalu. Sama-sama Bang. Ya. Bang Sutan juga Ya. sukses. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Selamat berjuang. Demikian Ruang dan Tokoh kali ini bersama Sutan Batugana, Wakil Rakyat dari Partai Demokrat. Saya Rima Safira beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.